Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto menyinggung kerugian material yang ditanggung Indonesia selama masa penjajahan. Menurut Prabowo, kekayaan Indonesia yang diambil penjajah setara 31 triliun dolar Amerika Serikat atau 504.000 triliun rupiah. Saat meresmikan acara Indonesia Defense 2025 Expo and Forum pagi tadi, Prabowo bilang angka itu setara nilai 140 tahun anggaran negara dengan produk domestik bruto 1,5 triliun dolar. Nilai itu sama dengan 18 kali GDP Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan tidak ada bangsa yang menghendaki peperangan. Belanda menjajah kita. Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran. Anggaran kita 140 tahun. Bank Dunia merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194 juta orang. Data ini berbeda dengan jumlah penduduk miskin Indonesia versi BPS yang hanya 8,5% atau sekitar 24 juta orang. Pihak istana meminta agar perbedaan kedua data tersebut tidak dipertentangkan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi menyebut data kemiskinan dari dua lembaga tersebut bisa saling melengkapi. Data dua lembaga itu dibuat dengan tujuan berbeda. Data dari Bank Dunia didesain untuk perbandingan sekaligus untuk mengidentifikasi kemiskinan global. Namun data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal. Sementara data BPS dibuat untuk memotret profil kemiskinan di Indonesia. Dede menyebut Bank Dunia dalam rilisnya mengatakan bahwa standar garis kemiskinan yang dibuat negara lebih tepat untuk menggambarkan persentase penduduk miskin, serta menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan. Garis kemiskinan di sebuah negara yang dibuat oleh negara itu lebih appropriate, lebih tepat ya untuk menjadi dasar policy dialog atau diskusi tentang kebijakan dan juga tentang program-program yang menargetkan orang-orang yang paling miskin. Jadi Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan, terutama untuk membuat kebijakan. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan ya, antara dua data tersebut saling melengkapi. Lagian kalau misalnya data Bank Dunia itu untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia, data Bank Dunia itu mengatakan setidaknya 2 dari 3 orang Indonesia itu miskin. Nah ini kan kita bisa melihat sendiri ya, di sekitar kita. Apa iya 2 dari 3 orang di sekitar kita itu nggak mampu beli makan untuk diri sendiri, nggak mampu untuk berobat, nggak mampu untuk bersekolah, atau tempat tinggalnya jauh dari layak. Jumlah penduduk miskin di Indonesia versi Bank Dunia sebanyak 194 juta orang. Jumlah ini bertambah setelah Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan global berdasarkan standar paritas daya beli terbaru. Dalam laporan Update the Poverty and Inequality Platform bulan Juni 2025, Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli atau Purchasing Power Parity atau PPP tahun 2027 ke PPP 2021. Sesuai ketentuan tersebut, untuk negara berpenghasilan menengah atas, batas pengeluaran penduduk miskin ditetapkan sebesar 8,3 dolar Amerika Serikat per orang per hari atau setara Rp49.244.
Sebelumnya, batas pengeluaran penduduk miskin yang digunakan sebesar 6,85 dolar AS per orang per hari atau sekitar Rp40.641. Lalu apa dampak perubahan acuan penduduk miskin Bank Dunia pada Indonesia? Indonesia yang masuk kategori negara berpenghasilan menengah atas, jika menggunakan acuan tersebut, maka jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia dengan pengeluaran di bawah Rp49.244 per orang per hari mencapai 68,2% dari total populasi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta. Dengan demikian, berdasar ketentuan baru Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin sebanyak 194,4 juta rupiah atau 4 juta orang. Angka penduduk miskin versi Bank Dunia jauh berbeda dengan data BPS. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2024 tercatat 24,06 juta orang atau hanya 8,57% dari total populasi. BPS menghitung batas garis kemiskinan berdasarkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan makanan dan komoditas non-makanan. Dari perhitungan tersebut ditetapkan, ambang batas garis kemiskinan nasional adalah pengeluaran senilai Rp595.243 per kapita per bulan. Otoritas memberlakukan jam malam di Los Angeles, Amerika Serikat pasca kericuhan unjuk rasa imigran yang menolak program deportasi imigran pemerintahan Trump. Informasinya usai jeda. Kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral